Xiao Yu, jangan takut, aku akan menyelamatkanmu sekarang. Fu Xingxi, cepat selamatkan anak kita. Cepat. Xingxi, tolong aku merasa seperti akan mati. Xiao Yu, Li Meng sekarang terluka cukup parah. Aku akan membawanya ke tempat yang aman dulu. Lalu aku akan segera kembali menjemputmu. Jangan takut ya. Jangan. Fu Xingxi. Jangan pergi. Fu Xingxi. Kapanpun, pilihan pertamamu selalu dia. Kamu tidak pernah peduli padaku. Minggir. Tidak bagus, ini pendarahan hebat karena keguguran. Cepat lakukan pertolongan darurat. Xingxi. Xiao Yu. Xiao Yu. Nona Gu, selamat, kamu sudah hamil lebih dari sebulan. Hamil? Aku ini terlahir kembali ke sebulan yang lalu. Saat ini perkembangan janin baik. Aku ini Kamu hanya perlu terlahir kembali ke sebulan yang lalu, rutin periksa saja. Nona Gu. Baik, terima kasih dokter. Tak disangka, Tuhan memberiku kesempatan untuk mengulang. Fu Xingxi, Li Meng, aku tidak akan membiarkan kalian hidup tenang. Sedangkan untuk anak, halo, Yuyu, hari ini kamu bisa datang ke pesta ulang tahunku? di kehidupan sebelumnya Li Meng memfitnahku. Menyebarkan rumor dia adalah wanita simpanan, membuatku dan Fu Xingxi berantakan. Dan di pesta ulang tahun hari ini menjerumuskanku, membuatku hampir keguguran. Baik, kirimkan alamatnya, aku segera datang. Kali ini aku pasti akan menyiapkan hadiah besar untuk kalian. Yuyu bilang dia akan segera datang. Kemarin Yuyu karena emosi memfitnahmu. Aku minta maaf atas namanya. Aku tahu. Yuyu setiap hari membuat keributan di perusahaan. Bilang aku wanita simpanan. Tapi dia melakukan ini karena mencintaimu. Aku tidak akan menyalahkannya. Dia terlalu dimanja olehku. Aku akan lebih tegas mendidiknya di masa depan. Ini tidak akan terulang. Melukaimu. Xingxi, 3 tahun lalu. Kalau bukan karena Yuyu memberimu obat. Apakah kita sudah bersama sejak lama? Meng, aku. Di siang bolong, menggoda suami orang. Kalian mainnya seru banget ya. Di siang bolong, menggoda suami orang. Kalian mainnya seru banget ya. Guyu, kamu gila apa? Cepat turunkan gergaji mesin itu. Merayakan ulang tahun Li Meng? Jaga-jaga gini sama aku, takut aku bunuh dia ya? Yuyu, kenapa kamu bicara hal mengerikan seperti itu? Tenang, aku bukan datang untuk memecah belah keluarga ini, aku datang untuk menyatukan kalian berdua. Guyu, kamu mau apa? Aku datang untuk membawakanmu hadiah besar. Kalau tidak mau merasakan gergaji mesin mengerikan, tanda tangani ini. Fu Xingxi, aku mau cerai denganmu. Apa katamu? Besok lusa jam 10 pagi, ketemu di kantor catatan sipil. Ternyata jadi gila itu enak ya.
Memang lebih bahagia jadi gila daripada memendam perasaan. Guyu. Kak, aku mau cerai, jemput aku. Wah, selamat adikku lepas dari penderitaan. Selamat bercerai. Kakakmu juga menyiapkan hadiah besar untukmu. Hadiah apa? Apa sih? Kok misterius banget? Selama ini kamu demi Fu Xingzi. Tidak tahu sudah melewatkan berapa banyak hutan. Kakakmu ini, hari ini akan menggantikan semuanya untukmu. Wah, kualitasnya bagus. Kalian punya keahlian apa? Kakak, adik bisa menari, aku bisa menyanyi. Kak, stamina aku sangat bagus. Kakak benar. Selama ini aku demi Fu Xingzi. Jangan bicara soal pria, bahkan binatang saja tidak pernah kusentuh. HMPH. Hidup kedua kali, aku harus menikmati hidup. Nah gitu dong, selain ini. Kakakmu juga menyiapkan hadiah besar untukmu. Hadiah besar apa? Kakak Si. Kenapa dia pulang dari luar negeri? Lama tidak bertemu. Ya, selamat bercerai. Tak kusangka perceraianku sampai mengganggu kakak Si. Terima kasih kakak Si, bersulang. Karena hari ini kita semua senang, maka semua pengeluaran malam ini akan ditanggung adikku Guyu. Hah. Bersulang. Xingzi, kau benar-benar mau bercerai dengan Guyu? Lalu perjalanan yang kau pesan beberapa waktu lalu mau dibatalkan? Dia hanya sedang marah padaku, dia sangat mencintaiku. Tidak akan bercerai, perjalanan tetap berjalan. Benar juga. Bukannya kau takut laut dalam? Kenapa kali ini memilih berlayar? Bagaimana? Kakak, puas dengan acara malam ini? Sampai-sampai kakak Si dipulangkan untuk mendukungmu. Terima kasih kakak. Ya sebenarnya kau tidak perlu berterima kasih padaku. Aku pulang kali ini khusus untuk Sigu, kau susah-susah pulang. Tidak ada yang ingin kau katakan padaku? Ada. Tubuhmu cukup bagus ya. Ini bukan Guyu? Kenapa di sekitarnya banyak pria? Guyu. Kenapa kau datang? Pulang bersamaku. Fu Xingzi, apa-apaan kau? Gila ya? Lepaskan aku. Guyu, kau gila. Aku gila? Kakak, kau boleh saja cari selingkuhan di luar. Sebagai wanita kuat, aku tidak boleh cari beberapa sahabat untuk menghibur diri. Kau. Xiao Yu, jangan nakal. Masih ada waktu untuk mengakui kesalahan. Siapa yang nakal? Aku beritahu, besok kita bercerai. Bahkan jika malam ini aku 7 kali, itu bukan urusanmu. Kau.
Xiao Yu. Tuan Fu, menyusahkan wanita bukan tindakan pria sejati. Urusanku dengan wanitaku, apa urusanmu? Pergi. Fu Xingzi. Sudah berapa kali aku bilang, aku tidak ada hubungan denganmu. Kamu tidak mengerti bahasa manusia ya? Kamu yakin? Mau putus denganku? Fu Xingzi, kalau aku hamil, apa kamu akan putus hubungan dengan Li Mengmeng demi anak? Xiao Yu. Aku dari Meng. Benar-benar tidak ada hubungan, jangan terlalu sensitif dong. Tidak ada apa-apa, tapi kamu bisa meninggalkanku demi dia. Tidak ada apa-apa, tapi kamu masih bisa nempel terus dengannya. Ini namanya tidak ada apa-apa? Xiao Yu. Fu Xingzi, aku tidak ada lagi yang mau dibicarakan denganmu. Besok jam 10, kantor catatan sipil, ketemu. Aku terlalu bodoh, sampai masih berharap padamu. HMPH. Xiao Yu. Guyu, jangan sampai kamu menyesal. Kakak Si, terima kasih untuk hari ini. Yuyu, kita tidak perlu formalitas. Sebenarnya, aku sudah lama menunggumu cerai. Kamu, Yuyu, aku suka kamu untuk sisa hidupku. Bolehkah aku menjagamu? Kakak Si, jangan bercanda. Yuyu, aku serius, pertama kali. Aku melihatmu, aku sudah suka padamu, tapi saat itu, aku harus kuliah di luar negeri, aku harus pergi. Saat aku kembali, kamu sudah menikah. Jika bisa, aku ingin selalu bersamamu. Kakak Si, aku hamil. Kalau begitu, Fu Xingji, Dia tidak tahu? tidak apa. Ya. Jika kamu mau, aku akan menganggap anaknya sebagai anakku sendiri. Maaf Kakak Si, aku sekarang hanya ingin menikmati hidup. Tidak ingin bicara tentang cinta. Tidak apa-apa, Yuyu, aku akan terus menunggumu. Sudah larut, agak dingin, kamu masuk dan istirahat dulu. Ya, baik. Yuyu, aku sudah susah payah menunggumu cerai. Kali ini aku tidak akan melepaskanmu. Kamu datang? Aku mau lihat kamu dan Yuyu. Yuyu belum pulang. Kayaknya kali ini Yuyu serius, kamu. Mau cerai dengannya? Nggak mungkin. Aku dan Xiao Yu sudah menikah 3 tahun, selama ini. Dia udah berusaha mati-matian buat pertahankan pernikahan kita. Dia pasti nggak akan cerai sama aku. Paling lama 1 jam lagi, dalam 1 jam ini. Dia pasti balik. Xingzi, udah pagi. Kayaknya Guyu nggak akan balik. Guyu, kamu masih ingat buat pulang? Kamu tahu nggak aku nungguin kamu? Guyu, kamu masih ingat buat pulang? Pak, Anda bertengkar dengan istri? Istri kemarin. Udah pindahin semua barang. Dia bilang mulai sekarang. Nggak akan balik lagi. Foto pernikahan kita, aku mau taruh di tempat yang paling kelihatan. Aku mau semua orang tahu kita udah nikah. Oke, kita pasang foto pernikahan di seluruh rumah.
Dia bawa foto pernikahan juga. Pak, istri sedang hamil, kondisi tubuhnya kurang baik. Masih terus minum obat, jangan terlalu keras sama dia. Cepat jemput dia pulang. Apa yang kamu bilang barusan? Pak istri, Singzi. Aku begadang semalam, penyakit lama kambuh lagi. Dada sakit banget. Aku antar kamu ke rumah sakit sekarang. Gak nyangka Guyu ternyata hamil. Aku gak boleh biarkan hal ini pengaruhi perceraian mereka. Singzi, aku dengar dari tante. Kamu dan Yuyu lagi program hamil. Kalau kalian cerai tapi dia hamil, kamu mau gimana? Kita nggak akan cerai. Kalau dia hamil gimana? Kata dokter, tubuhnya kurang sehat, nggak cocok hamil. Kalau hamil, harus digugurin dulu, tunggu tubuhnya sembuh baru bisa hamil lagi. Kita udah pakai alat kontrasepsi, dia nggak akan hamil. Oh gitu ya? Akhir-akhir ini Xiaoyu terus curiga sama hubungan aku sama Li Mengmeng. Nanti kalau udah agak lama, tubuhnya lebih baik, mungkin kita bisa punya anak. Kalau udah punya anak, dia mungkin bakal lebih tenang. Kalau dia hamil, Gugurin. Fu Xingzi dari awal sampai akhir. Kamu hanya mencintai Li Mengmeng, kamu tidak pernah mencintai aku, bahkan anak kita. Kamu juga tidak peduli. Ya. Kakak Si, maaf, kali ini merepotkanmu untuk menemaniku. Tidak apa-apa, ada satu hasil lagi yang sudah keluar, aku ambil. Kamu tunggu di sini sebentar. Ya, baik. Tinggal 2 jam lagi sebelum perceraian, waktunya seharusnya cukup. Aku tidak akan membiarkan dia punya kesempatan untuk menyakiti anak kita. Xiaoyu, kenapa kamu di sini? Kamu hamil? Gugurin. Kamu terlalu banyak mikir. Kamu saja tidak bisa. Hamil apaan? Ini cuma pemeriksaan kesehatan tahunan. Sudah sore, aku harus periksa. Xiaoyu. Anjing baik tidak menghalangi jalan, minggir. kita sudah janji. Xiaoyu, kamu periksa kesehatan ya? Aku antar kamu. Fu Xingzi, kalau terus begini tidak seru, aku ingin hari ini cepat selesai periksa, pastikan tidak tertular penyakit aneh-aneh darimu untuk cari pacar baru. Xiaoyu, jangan keterlaluan. Ah, aku keterlaluan? Aku bisa lebih keterlaluan, percaya tidak? Aku bisa langsung gila di sini, sekarang juga. Bunuh kamu dan selingkuhanmu, pergi! Baik. Singji, tunggu aku. Untung tidak ketahuan. Ibu Guyu yang hamil, silakan ke bagian kebidanan. Kamar 203. Ibu Guyu yang hamil, silakan ke bagian kebidanan. Kamar 203. Singji, aku masih sangat tidak enak. Kamu benar-benar hanya periksa kesehatan, bukan hamil? Aku memang ham. Aku di sini, aku di sini. Halo, aku Guyu, masuklah. Sudah aku bilang, aku tidak hamil, kamu masih tidak percaya. Fu Xingzi, kurasa kamu tidak hanya tidak bisa. Kamu juga bermasalah otaknya, aku sarankan kamu cepat ke psikiatri. Periksa sana. Aku mau periksa dulu. Nanti ketemu di kantor catatan sipil. Ayo pergi. Hampir ketahuan. Tapi tadi itu Guyu kebetulan atau Aku yang atur. Kakak Si. Tenang, selama aku ada,
takkan ada yang sakiti kamu. Dokter sudah nunggu di ruang periksa, kita periksa dulu, kamu siang. Kan buru-buru mau cerai, ayo cepat-cepat. Tanda tangan, ambil sertifikat. Setelah hari ini, meskipun nanti dia tahu aku hamil, dia tak bisa ikut campur. Aku akhirnya bebas. Apa? Harus nunggu 30 hari baru bisa cerai? Bukan. Nikah langsung dapat sertifikat, cerai harus nunggu 30 hari? Kalian ini keterlaluan banget. Gagal strategi, lupa ada masa tunggu cerai. 30 hari ini aku harus waspada. Jangan sampai dia ada kesempatan sakiti anakku. Kamu sengaja. Hah? Kamu tiap hari buka Weibo, masa nggak tahu? Ada masa tunggu cerai. Kamu pasti sengaja, kamu nggak mau cerai sama aku. Kamu mau tarik perhatianku. Kamu main pura-pura cuek. Kamu delusi ya? Lepasin. Nggak mau. Xiao Yu, jangan marah-marah malam ini. Halo? Oke, aku ngerti. Mama suruh kita makan malam di rumah lama. Rumah lama. Ayam yang nggak bisa bertelur, nyapu aja nggak bersih. MA, coba cicip. Kegituan asinnya, bikin ulang. Makan malam di sana? Mana mungkin mereka baik hati bertahun-tahun. Setiap kali mereka ajak aku makan, selalu cari cara menyiksaku atau minta uang. Kali ini, paling mau menyiksaku lagi. Dulu aku mengalah demi Fuxingxi. Tapi kali ini, aku nggak akan kasih mereka. Kesempatan sakiti aku. Oke, tapi aku pulang dulu. Aku harus siapin kejutan buat mereka. Oke. Saatnya balas dendam. Mulut keras hati lembut, Xiao Yu. Kamu emang sengaja, kamu gak bakal cerai sama aku. Kamu mau rampok habis keluarga Fuya? Apa aku ikut bersalah? Atau, ayo kita lakukan yang lebih besar. Aku akan atur beberapa orang. Ah, kurang-kurang nonton drama otak. Aku cuma mau makan. Makan. Pergi. Orang-orang Fu malam ini beruntung. Ini apa? Kejutan untuk ibumu. Sangat serius, dia pasti sedang main hard to get. Ayo pergi. Ibu, kenapa kamu panggil si pembawa sial itu kembali? Bukannya kamu bilang ingin makan ikan? Bibi Liaisen, aku suruh dia masakin untukmu. Pembantu gratis, mending dimanfaatkan. Ibu baik sekali padaku. Kalau begitu, aku akan suruh dia membersihkan durinya. Harus bersih semua. Kalau tidak, aku akan punya alasan untuk menusukkannya satu persatu ke tubuhnya. Bagus, nanti ibu akan ikut menusuk. Datang. Datang. Kakak, kamu datang. Aku sangat merindukanmu. Makanan belum siap, kamu istirahat dulu, Guyu. Temani aku ngobrol sebentar. Baiklah. Oke, aku akan ke atas dulu, urus pekerjaan. Bibili tidak ada. Kamu, buatkan aku ikan. Bersihkan durinya saat ikannya masih hidup. Kalau sudah mati, aku bunuh kamu. Baiklah, sekarang aku akan bersihkan duri ikan ini. Kok rasanya gadis ini aneh ya? Hayalan saja. Duri sudah dibersihkan. Ibu, Guyu meledakkan dapur. Guyu, kamu gila. Gila? Ini namanya balas dendam. Kamu berani memukul ibuku.
Aku memukul kalian berdua. Aduh, Lutut. Ambil kulit biji semangka di lantai satu persatu. Kalian sedang apa? kakak Xingzi. Kamu yakin mau bilang ke Fu Xingzi? Aku mengganggu kalian? Pikirkan baik-baik. Begitu kalian mengadu dan dicari tahu alasannya, aku akan jujur pada Fu Xingzi tentang perbuatan kalian. Coba tebak kalau Fu Xingzi tahu orang yang menghabiskan uang seperti air setiap bulan sebenarnya adalah kalian. Apa yang akan dia lakukan? Kalian sedang apa? Kak, wanita ini mengejek kita. Bercanda. Bercanda. Kamu bilang ini bercanda? Iya, bercanda. Ibu tadinya mau masak sendiri, tapi tidak sengaja meledakkan dapur. Selama bertahun-tahun, karena mencintai Fu Xingzi, aku diperlakukan semena-mena oleh mereka. Sekarang aku tidak mencintainya lagi, malah hidup lebih enak. Orang bijak tidak terjun ke sungai cinta. Perceraian ini harus terjadi, apapun yang terjadi. Kenapa dia memandangiku seperti itu? Fu Xingzi, kalau sakit pergi berobat. Aku bukan obat, jangan terus-terusan memandangiku. Xiao Yu, kamu dan ibuku. Ada sesuatu yang disembunyikan dariku, ya? Kenapa? Kamu mau cari masalah denganku? Xiao Yu, kamu tidak benar-benar hamil, kan? Iya, aku mual pagi ini. Fu Xingzi, sudah aku ingatkan tadi pagi, periksa otakmu, kan? Jangan-jangan kamu tidak periksa. Kamu lihat orang muntah langsung bilang hamil. Kalau begitu, aku tidak tahu berapa kali kamu hamil. Ayo, biar aku pegang, ini perut dia. Atau memang ada isinya? Guyu. Memanggil ayahmu untuk apa? Bos Fu, kamu ini jangan-jangan malu? Fu Xingzi, sebentar lagi cerai, jangan macam-macam. Kalau sampai suami baruku tahu, tidak baik. Dia pura-pura lagi. Sudahlah, asalkan dia tidak cerai, ini cuma taktik. Laki-laki brengsek, mudah terpancing. Play B, ayo pergi. Xingzi, hal yang kamu minta untuk kuselidiki. Sudah ketemu? Katakan. Selama ini, ibumu dan adikmu selalu menyiksa Guyu. Guyu sering dipukuli dan sering tidak makan sampai kenyang. Sangat menyedihkan. Di acara seperti pesta pun tidak melewatkannya. Kartu itu juga tidak pernah dipegang Guyu. Selalu di tangan ibumu. Malah dia, selama ini, tidak pernah pegang uang lebih dari 300.000. 3 tahun terakhir. Yang boros bukan dia. Sudah kubilang, wanita tidak bisa hanya jadi ibu rumah tangga. Begitu ditinggal pria, uanglah yang akan selalu setia menemanimu. Nah, ini kantormu. Tenang, Kak. Meski sudah 3 tahun tidak bekerja, kakak tetap bisa kembali menguasai dunia desain. Kalau begitu, aku akan rapat dulu. Ada yang dibutuhkan. Panggil aku kapan saja. Baik. Selama ini, demi bisa fokus sepenuhnya merawat Fu Xingzi, aku mengorbankan segalanya. Sekarang setelah melepas Fu Xingzi, aku malah bisa punya segalanya. Ternyata, wanita itu lebih baik fokus pada karir saja. Mulai hari ini, aku akan menjadi mesin kerja tanpa perasaan. Sayang, tenang saja. Ibu pasti akan menjadi kebanggaanmu. Klien kali ini menawarkan layanan privat eksklusif. Uang muka 30 juta sudah masuk ke rekening. Pak Gu sendiri yang melayani. Oh, Pak Gu menyuruhku memberitahu. Klien ini memintamu secara khusus untuk mendesain. Baik, aku mengerti. Kakak Si, ternyata kamu klien besarnya? Ayah, Yuyu, ku dengar kamu kembali bekerja. Jadi aku datang melihat. Aku selalu menantikan suatu hari bisa memakai baju yang kamu desain untukku. Kakak Si. Ya. Tidak apa, aku tahu kamu sekarang tidak ingin pacaran. Aku datang hanya karena suka desainmu. Desain yang bagus. Aku akan batalkan pesanan. Tenang, aku terkenal sebagai jenius di dunia desain. Tidak ada yang tidak suka baju yang aku desain. Kakak Si, berdiri tegak. Aku akan ukur badanmu.
Dulu kukira Xiao Yu hidup bahagia bersamaku. Selama 3 tahun, tapi ternyata. Selama ini, ibumu dan adikmu selalu menyiksa Guyu. Guyu sering dipukuli dan jarang makan kenyang. Sungguh menyedihkan. Xingji, tunggu aku. Jalan pelan-pelan. Aku harus memberitahunya, selama aku ada, tidak akan ada lagi yang menyakitinya. Dia tidak perlu lagi bermain sulit. Xiao Yu. Kalian sedang apa? Kamu datang buat apa? Sudah kubilang kan, mantan yang baik. Harusnya menghilang. Cepat pergi. Xiao Yu. Aku sudah tahu semua tentangmu. Kamu tahu apa? Aku tahu bagaimana ibuku memperlakukanmu dulu. Aku juga tahu penderitaanmu, Xiao Yu. Beberapa waktu ini memang karena ada beberapa hal. Jadi aku mengabaikanmu, sampai kamu menggunakan cara seperti minta cerai untuk menarik perhatianku. Xiao Yu. Kamu pikir aku cerai denganmu untuk menarik perhatianmu? Karena keluargaku tidak baik padamu, kamu ingin merebutku kembali. Itu wajar. Suamiku, wajahmu benar-benar tebal ya. Siapa yang memberimu keberanian? Kamu pikir aku cerai denganmu untuk menahanmu? Fu Xingzi, otakmu bermasalah ya. Aku bilang sekali lagi, aku benar-benar tidak mau kamu lagi. Guyu. Aku tahu sejak kuliah kamu selalu suka pada kakak Si. Sekarang kakak Si baru kembali beberapa hari. Kamu langsung mau cerai dengan Xingzi. Jangan-jangan kamu ingin rujuk dengan kakak Si? Kakak Si. Fu Xingzi, berhenti. Berhenti. Fu Xingzi. Ya, berhenti. Kamu belum cerai dengan Xingzi. Kamu baca membela kakak Si. Carol Yuan. Ributlah. Habis ribut kalian bisa cerai. Berhenti. Pergi. Xiao Yu. Aku tidak mau kamu. Kamu datang. Doctor. Xiao Yu hanya terbentur biasa. Kenapa kamu bawa dia ke poli kandungan? Bagaimana kondisi pasien? Luka kecil, beri obat saja. Tapi kondisinya khusus, perlu dirawat 1 hari untuk observasi. Aku ambil obat dulu, oke. Kondisi khusus. Dokter bilang kenapa kondisimu khusus? Aku gila, makanya kondisi khusus, ada masalah? Jangan-jangan kamu pikir aku hamil? Tenang saja, kalaupun hamil, aku akan segera gugurkan, tidak akan merepotkanmu. Guyu. Jangan setiap hari panggil aku terus. Sial, aku beritahu, hari ini kamu pukul aku. Aku belum menghitung denganmu, cepat pergi. Aku tidak mau lihat kamu lagi, jangan ganggu istirahatku. Fu Xingzi, kamu lihat sendiri, dokter bilang. Yu perlu istirahat kalau kamu di sini. Dia tidak bisa istirahat sama sekali. Kamu pergi saja. Aku yang akan merawatnya. Ya, Xingji. Yu masih harus dirawat di rumah sakit. Kita pulang dulu. Nanti malam kita datang lagi menjenguknya. Oke. Aku akan datang lagi nanti malam untuk menjengukmu. Kak Si, kita segera keluar dari rumah sakit. Oak. Akhirnya berhasil menipu Xingzi pergi. Tapi, sepertinya Guyu juga tidak ingin Xingzi tahu tentang kehamilannya. Tidak, ekspresi Guyu tidak biasa. Pasti ada sesuatu yang dia sembunyikan dariku. Xingzi. Prosedur keluar rumah sakit sudah kuselesaikan untuk kalian. Tapi dia? Kehamilan baru 2 bulan lebih, janin masih belum stabil. Ingat, setelah pulang, jangan sampai terbentur atau terjatuh lagi. Kenapa kamu kembali lagi? Mana Li Meng Meng? Kamu hamil? Kamu salah dengar, dokter bilang kondisi tubuhku tidak baik, tidak terlalu stabil. Kamu tidak mengaku ya? Aku akan mengajakmu periksa kandungan sendiri. Fu Xingzi. Benar, aku hamil.
Apa katamu? Tapi anak ini bukan milikmu. Makan boleh sembarangan, tapi bicara jangan sembarangan. Sebaiknya kamu pikir dulu sebelum bicara. Benar, anak ini memang bukan milikmu. Anak ini milikku. Kak Si, Sudah kuduga. Kenapa akhir-akhir ini kamu aneh sekali, terus ingin bercerai denganku? Ternyata karena dia. Guyu, kamu hebat ya, memberiku tanduk. Fu Xingzi. Kamu selingkuh. Aku selingkuh. Ini adil. Setelah masa tunggu perceraian selesai, kita akan bercerai, tenang saja. Nanti aku akan bilang ke orang-orang bahwa anak ini adalah anak yang kudapat setelah bercerai. Tidak akan merusak citramu sama sekali, jangan khawatir, santai saja. Ya Pak Gu, hidup itu yang penting senang, topi. Kalau sering dipakai akan terbiasa. Kamu. Aku kira Fu Xingji tahu Guyu hamil saat mereka berhadapan. Akan ketahuan soal rekaman itu, tapi ternyata, jangan-jangan dia benar-benar ingin bercerai dengan Xingzi? Kalian. Xingji tunggu aku. Akhirnya dia pergi. Si kakak, tadi berkat kamu yang bantu bohong. Kalau tidak, kali ini bakal repot. Ya, tidak apa, semua ini. Aku rela melakukannya. Jika bisa. Aku berharap semua ini benar-benar nyata. Kenapa dia balik lagi? Wah si kakak, kamu hebat banget, bisa cepat tahu. Dia balik lagi. Kalau bukan karena kamu berakting di depannya dan menipunya, dia pasti percaya anak itu bukan miliknya. Sudah malam, aku pulang dulu. Dadah. Si kakak, maaf, aku sekarang cuma mau fokus kerja. Aku tidak mau menerima perasaan baru lagi. Yuyu, aku akan menunggumu. Sampai kau menerimaku. Guyu. Mama Wang. Xingji, Mama Wang cuti pulang kampung beberapa hari ini. Jangan marah. Sebenarnya Yu bersamamu. Hanya sebuah kecelakaan. Dari dulu dia memang suka si kakak. Sekarang mereka berdua akhirnya bersatu. Kamu bebas, dia juga bebas. Ini bagus. Benar-benar, berjodoh akhirnya bersatu. Xingji, karena kalian sudah bercerai, apakah kita bisa bersama sekarang? Kali ini aku harus mendapatkannya sebelum dia tahu anak itu miliknya. Aku akan memenangkannya. Kamu ngapain? Xingji, aku tahu. Dari kuliah kamu sudah suka aku. Kalau bukan karena Yuyu memberimu obat, kita tidak akan terpisah. Karena kalian sudah bercerai sekarang. Maka kita. Siapa bilang aku suka kamu? Dulu kan kamu sering datang ke jurusanku untuk melihatku. Bahkan kerjakan tugas yang sama, sering bawakan sarapan. Kamu juga pernah tulis surat cinta. Lihat, surat ini selalu kubawa. Surat cinta. Aku heran kenapa Xiao Yu dulu tidak membalas. Ternyata suratnya ada padamu. Xingzi, surat cinta ini. Kamu tulis untuk Guyu. Mana mungkin? Bukankah kamu paling dan si sifat puri dan lesek? Guyu itu manja dan suka menghamburkan uang. Bagaimana mungkin kamu menyukai Guyu? Li Meng Meng, aku benci sifat putri yang manja. Tapi aku tidak benci putri yang asli. Kalau tidak, kamu pikir hanya dengan satu malam bersama dia bisa menikah masuk keluargaku?
dan menjadi istriku, Fu Xingzi? Kamu. Jadi kamu tidak berniat untuk bercerai dengannya, ya? Benar. Aku hanya memanfaatkanmu. Agar Xiao Yu merasa sedikit terancam. Aku tidak pernah berpikir untuk bercerai dengan Xiao Yu. Aneh, kenapa pintunya tidak dikunci? Wang Ma, bukankah aku sudah menyuruhnya pergi ke rumah tua? Wang Emma itu cepat bicara sebelum mereka bercerai. Aku tidak mau membiarkan Wang Ma memberitahu Fu Xingzi tentang kehamilan Guyu. Ini benar-benar terlalu berbahaya. Adik, aku beritahu kamu. Fu Xingzi itu sangat perhitungan. Kamu harus sangat berhati-hati belakangan ini, jangan sampai dia tahu. Anak itu adalah miliknya. Betul. Di keluarga Fu, hanya Wang Emma yang tahu tentang kehamilanku. Aku harus segera memberitahunya untuk menjaga rahasia ini. Nah, setelah kamu benar-benar bercerai, kakak pasti akan membuatmu. Setiap malam ditemani pria tampan, setiap hari ditemani wanita cantik. Xingji, aku mencintaimu. Aku akan selalu menunggumu. Sudah larut, aku pulang dulu. Meskipun hari ini aku tidak bisa mendapatkan Fu Xingzi, aku tidak akan membiarkan Guyu memilikinya. Wang Ma, kenapa kamu sudah kembali? Tadi Bu Fu menelepon, katanya ada yang perlu dibicarakan. Kamu pulang dulu, aku hanya mengambil sesuatu. Ayo, cepat pergi. Nona, HP-ku. HP siapa itu? Jangan-jangan Xiao Yu sudah kembali? Xiao Yu, aku tahu. Kenapa HP Wang Ma ada di sini? Halo Wang Ma, aku tidak ingin. Fu Xingzi tahu tentang kehamilanku. Bisakah kamu membantuku merahasiakannya? Xingji. Halo Wang Ma, aku tidak ingin. Fu Xingzi tahu tentang kehamilanku. Bisakah kamu membantuku merahasiakannya? Ini kamu. Oh, aku baru saja tidak sengaja terjatuh. Wang Mama menyuruhku mengembalikan ponselnya. Fu Xingzi. Besok kita pergi ke kantor catatan sipil. Fu Xingzi, kamu dengar tidak? Xiao Yu, aku ada sesuatu yang ingin dibicarakan denganmu. Dia datang mencariku, dia dengar. Xiao Yu, aku sudah berpikir jernih. Asalkan kamu menggugurkan anak ini, aku bisa mengabaikan urusanmu dengan si Gu. Dan kita bisa bersama lagi. Dia tidak dengar. Kamu ngapain? Mau membunuh suamimu sendiri? Koreksi, kita sebentar lagi bercerai. Jadi bukan suami, tapi mantan suami. Dan kamu sudah berpikir jernih, aku juga sudah sangat jelas. Aku tidak mungkin menggugurkan anak ini. Kamu sangat menginginkan bayi ini? Dia bukan bayi, dia adalah anakku. Hari ini anak ini harus digugurkan. Aduh, lepaskan aku. Guyu. Dulu aku terluka sedikit saja, kamu sangat perhatian padaku. Kamu sangat mencintai si Gu sampai tega melakukan ini padaku? Sudah kukatakan, tidak ada yang boleh menyakiti anakku. Guyu. Tenang saja. Aku tidak akan membiarkanmu dan anak ini. Aku akan memaksamu menggugurkannya. Apa yang Fu Xingzi inginkan? Tidak ada yang tidak bisa kulakukan. Ya. Apa yang Fu Xingzi inginkan? Tidak ada yang tidak bisa kamu lakukan. Bahkan jika anak ini adalah milikmu, kamu tetap akan menggugurkannya. Fu Xingzi, kamu terlalu egois. Di hatimu hanya ada dirimu sendiri, tidak pernah ada orang lain. Apa maksudmu milikku? Kamu bilang anak ini adalah milikku? Bukan milik si Gu. Dibuatnya sampai bicara ngawur. Kamu terlalu banyak berpikir, kamu saja tidak bisa. Bagaimana mungkin aku hamil? Fu Xingzi, jika kamu benar-benar ingin punya anak, boleh, setelah kita bercerai. Ambil bagian hartamu, periksa ke dokter spesialis pria. Mungkin saat itu, kamu bisa menjadi ayah. Kamu. Ingin aku merelakanmu dan lelakimu? Kamu mimpi. Besok di kantor catatan sipil. Aku sama sekali tidak akan pergi. Fu Xingzi, daripada ngomong kasar, mending cepat periksa kepalamu. Sudah berdarah, otaknya memang sudah tidak bagus. Benar-benar jadi idiot. Aku tidak akan jadi idiot. Pernikahan besok. Aku juga sama sekali tidak akan bercerai.
Bo Xingzi si gila ini. Dia tidak benar-benar ingin memaksaku menggugurkan anak, kan? Kenapa dia lagi-lagi harus memaksaku? Kalau dia besok tidak datang, apa perceraianku ini bisa terlaksana? Semalam untung aku cepat membawa Mama Wang pergi. Meskipun Guyu sudah bulat tekad ingin bercerai dengan Xingzi, tapi dia kan sudah naksir Xingzi sejak kelaya, benci dia tahu. Xingzi juga menyukainya dan menerima Xingzi kembali. Maka kejadian tahun itu tidak bisa disembunyikan lagi. Aku harus cari cara untuk membuat mereka benar-benar putus. Meng, kenapa kamu datang hari ini? Ibu angkat Nuan ada masalah. Guyu mau bercerai dengan kakakmu dan mau mengambil separuh harta kakakmu. APA? Si gadis cantik yang naik dengan obat ini. Berani-beraninya mau ambil uang kakakku? Aku akan telepon dia sekarang untuk memanggilnya kembali. Cepat ke rumah tua. Kalau setengah jam tidak sampai, aku bunuh kamu. Telepon siapa? Funuan menyuruhku ke rumah tua. Mereka masih berani cari kamu? Tidak takut kamu kembali dan bakar rumah tua itu? Bukankah kamu mau bercerai dengan Fu Xingzi? Kamu masih mau kembali? Kenapa aku tidak pergi? Aku justru khawatir Fu Xingzi besok tidak datang untuk menandatangani. Mereka memberiku kesempatan. Bagaimana aku bisa melewatkannya? Aku di rumah tua, cepat kembali. Dia sudah sadar. Siapkan mobil, aku mau ke rumah tua. 3 wanita berkumpul, ini seperti sidang pengadilan. Panggil aku kembali untuk apa? Kamu mau bercerai dengan kakakku? Ya. Ada apa? Kamu keberatan? Dulu kalau bukan karena kamu, kakakku dan kakak Meng sudah jadi pasangan sejak lama. Sekarang kakak Meng sudah kembali. Kamu mengajukan cerai itu keputusan yang tepat. Ini surat perjanjian cerai yang sudah kusiapkan, tanda tangan. Harta milik Fu Xingzi. Keluar tanpa membawa apa-apa. Kau sudah menyanyiakan waktu anakku selama 3 tahun. Kami tidak mengambil semua hartamu. Hanya memintamu pergi tanpa APA. Ini sudah kalah tanku. Karena sudah melayani kami selama 3 tahun. Kami sudah cukup baik padamu. Cepat tanda tangan. Bagaimana kalau aku tidak mau tanda tangan? Jangan sok baik. Kalau kau tanda tangani sekarang, kami masih bisa bersikap baik padamu. Kalau tidak, jangan salahkan kami kalau terpaksa memaksamu. Pikirkan baik-baik. Kalau sampai terjadi, bukan cuma pergi tanpa harta lagi. Bu, ngomong apa lagi dengan wanita ini? Kalau dia tidak mau tanda tangan, akan kupukuli sampai dia mau. Berikan uangnya. Bu, Nuan, bulan ini kalian sudah menghabiskan 30 juta. Xingzi mengira aku yang menghabiskannya. Sudah mulai protes. Aku tidak bisa memberikan kartu lagi. Guyu. Aku tanya terakhir kali, berikan atau tidak? Bu, ngapain berunding? Kalau tidak mau kasih, akan kupukuli sampai mau. Berikan uangnya. Aduh, Bu. Aku bunuh kau. Oh iya? Yakin mau membunuhku? Kenapa tidak maju? Takut? Atau mau aku yang mendekat? Jangan mendekat. Bu, Guyu. Dasar wanita gila tak tahu sopan santun. Lepaskan Wan, atau kau akan kuhajar. Mau hajar seperti apa? Seperti ini, atau seperti ini? Guyu, aku ini mertuamu. Kalau berani membunuhku, kau anak durhaka. Kita mau cerai. Kau bukan mertuaku lagi. Aduh. Kau bohong. Pedangmu palsu. Sekarang masih pedang palsu. Tapi kalau berani mengusikku lagi, akan kuperlihatkan pedang aslinya. Dasar sampah, begini saja tidak bisa. Yue, kamu keterlaluan. Bagaimana bisa kamu memperlakukan ibu angkat dan Nuan seperti ini? Minta maaf pada mereka. Kapan seorang selingkuhan berani di hadapan istri sah? Sombong seperti ini.
kakak Meng Meng bukan selingkuhan. Malam itu kalau saja kamu tidak salah kamar dan berhubungan dengan kakakku. Yang menikahi kakakku pasti kakak Meng Meng. Guyu, kamulah yang merebut kakakku. Kamulah selingkuhannya. 3 tahun lalu, Fu Xingxi bukan diracuni orang. Jadi, racun itu kalian yang taruh di gelasku. Aku heran kenapa di pesta kelulusan kita, kalian memaksaku untuk bersulang dengan Fu Xingxi. Ternyata ini semua adalah jebakan kalian. Kalian memanfaatkanku untuk meracuni Fu Xingxi. Sangat licik. Selama ini kupikir akulah yang memisahkan kalian. Jadi aku selalu seperti orang bodoh. Merasa bersalah padamu. Li Meng Meng. Kamu sekolah di luar negeri 3 tahun. Aku yang bayar uang sekolahmu selama 3 tahun. 3 tahun. Ternyata semua ini hanya tipuan belaka. Memang kami yang taruh obat, lalu, itu juga bumbu asmaraku dengan kakak Xingxi. Kau membuatku dan kakak Xingxi kehilangan 3 tahun. Hari ini, apapun yang terjadi kau harus tanda tangan, kalau tidak. Jangan salahkan aku tak punya rasa teman sekelas. Akan ku perlakukanmu kasar. Nenek, kalian sedang apa? Kenapa kamu menyakiti Nyonya lagi? Nyonya sedang hamil. Tidak tahan dengan ulahmu dan Nona. Hamil? Kamu hamil? Sayang, kenapa Tante Wang kembali? Sekarang, ibu angkat, Guyu memang hamil, tapi kandungannya. Bukan anak Xingxi, APA? Guyu, kamu kurang ajar. Berani memberi keluarga Fu tanduk. Nenek, tidak, bukan begitu. Sebenarnya Nyonya mengandung. Ibu angkat, Tante Wang dekat dengan Guyu. Aku khawatir dia akan melaporkan pada Xingxi. Jadi terpaksa begini, Tante Wang tidak apa-apa. Istirahat sebentar akan baik. Nuan-nuan, antar Tante Wang ke kamar. Ibu angkat, urusan penting dulu. Kupikir meskipun kamu bukan orang baik, tapi masih tahu diri, ternyata kamu selingkuh. Perceraian ini, kamu harus menandatanganinya, tidak peduli apa yang kamu katakan. Ebyo, jangan buang waktu bicara dengan wanita ini, dia tidak mau tanda tangan. Aku akan memukul anak dalam perutnya sampai mati, aku tidak percaya. Dia cuma seorang wanita, mana mungkin bisa melawan kita bertiga. Guyu, kamu tanda tangan atau tidak? Maaf, aku punya sifat keras kepala, jadi tidak. Tanda tangan. Wanita, berani-beraninya kamu memukul anakku, aku bunuh kamu. Ibu angkat Nuan-nuan, kamu. Lihat, aku bisa mengalahkan kalian bertiga, kan? Guyu. Sebenarnya aku ingin memberimu kesempatan, tapi aku menyesal. Bahkan jika aku bercerai, aku tidak akan membiarkanmu mengambil alih. Kamu. Kalian apa? Ibu Meng Meng, jangan berkelahi. Aku akan segera menandatangani. Bercerai dengan Fu Xingxi. Xingxi. Xiao Yu, kamu tidak apa-apa? Fu Xingxi, aku tidak menyangka kamu begitu membenciku. Bahkan menyuruh ibumu dan kekasihmu menipuku untuk datang ke rumah. Memaksaku menandatangani perjanjian cerai tanpa hak apapun. Apa? Xingxi. Siapa yang menyuruhmu ikut campur dalam pernikahanku dengan Yuyu? Tamparan ini, aku balas untuk Xiao Yu. Tamparan ini, untukmu. Xingxi, kamu. Pergi. Kalau berani ikut campur lagi dalam pernikahanku dengan Xiao Yu, aku akan membuatmu tidak bisa kembali ke Jiangcheng selamanya. Xingxi, bagaimana bisa kamu memperlakukan Meng Meng seperti ini? Jelas-jelas Guyu yang mengganggu kami. Kamu malah perkaya wanita ini, tidak perkaya kami. Ibu,
Dia punya nama. Namanya Guyu. Dan dia adalah istriku, kalau aku tidak percaya padanya. Lalu percaya pada wanita lain? Wanita lain apa? Kakak, aku dan ibu adalah keluargamu. Kamu? Xiao Nuan, jangan pikir aku tidak tahu. Kamu paling suka bersama ibu. Mengganggu Xiao Yu. Bahkan mengambil uang yang kuberikan untuk Xiao Yu. Sebelumnya kupikir setelah berbicara dengan kalian, kalian akan berubah. Tidak menyangka kalian malah semakin menjadi. Agar aku dan Xiao Yu bercerai. Kalian bahkan berani memukulnya, keterlaluan. Xiao Nuan. Sekarang, minta maaf padanya bersama, atau aku akan memblokir semua kartu kalian, membuat kalian tidak bisa lagi menikmati hidup seperti sekarang. Setelah hari itu, Fu Xingzi berbicara dengan mereka. Kakak, kenapa aku harus minta maaf? Jangan tertipu oleh wanita ini. Dia tidak hanya memukulku dan ibu. Dia juga selingkuh denganmu. Benar, Xingzi. Jangan sampai kau dibutakan olehnya. Wanita tak tahu malu seperti ini, belum bercerai. Sudah hamil anak siapa tahu. Kau harus segera menceraikannya. Ya, segera. Dan menikahi kakak Meng Meng. Siapa bilang anaknya si imut itu? Itu anakku, calon penerus. Grup Fu di masa depan. Bagaimana dia tahu itu anaknya? Sekarang minta maaf pada Xiao Yu. Aku hitung sampai 3. Jika tidak, kalian tahu akibatnya seperti apa. Fu Xingzi, aku ibumu. Bagaimana bisa kau memperlakukanku seperti ini? Kakak. Maafkan aku. Tak ada yang mengajarimu minta maaf harus membungkuk dan tulus? Kakak. Maafkan aku. Xingzi. Karma akan datang, perasaan melihat musuh. Tak bisa berkata-kata ini, sangat memuaskan. Tenang, sabuk pengaman sudah kuganti versi hamil. Tidak akan terlalu ketat. Jadi kau sudah tahu semuanya. Xiao Yu, meski kau melakukan banyak kesalahan, tapi asal kau minta maaf padaku, aku bisa menganggap semuanya tak pernah terjadi. Bahkan jika kau tidak menggugurkan anak ini, juga tak apa. Kita tidak perlu bercerai, setuju? Apa? Dia tidak tahu itu anaknya? Tadi hanya membohongi mereka, sekarang malah mau jadi ayah angkat? Maaf. Hari ini kau juga lihat, aku dan keluargamu. Sangat sulit akur. Jika tidak bercerai, aku benar-benar akan disiksa sampai mati oleh mereka. Jadi harus bercerai. Tidak akan, nanti aku yang melindungimu. Mereka tidak akan menyakitimu lagi, percayalah padaku. Mereka tidak akan menyakitimu lagi. Tapi aku lelah, Fu Xingzi. 3 tahun sudah. Aku tidak sanggup bertahan lagi. Xiao Yu, 3 tahun lalu kamu yang memberiku obat. Mengikatku bersamamu, bahkan jika mati. Kamu hanya bisa mati bersamaku. Sudah berapa kali aku bilang, malam itu hanya kecelakaan. Aku tidak memberimu obat. Kecelakaan? Malam itu aku hanya minum anggur yang kamu berikan. Dan hanya kamu yang masuk ke kamarku. Kamu bilang ini kecelakaan? Tidak percaya? Sudahlah, lagi pula kita akan bercerai. Fu Xingzi, awalnya aku tidak punya keberanian untuk menolakmu, membuat kita saling menyiksa selama 3 tahun. Tapi sekarang, semuanya harus kembali ke awal. Aku memohon padamu. Mari bercerai. Saling menyiksa? Kamu bilang 3 tahun ini saling menyiksa? Lalu Sigu? Itu cinta, aku mencintainya, cukup. Kamu? Fu Xingzi, bahkan jika kamu tidak keberatan dengan anak dalam kandunganku dan bersikeras bersamaku. Tapi apakah kamu yakin bisa menerima saat berhubungan denganku? Aku memikirkan pria lain? Apa kamu sangat putus asa? Cerai. Siapa yang tidak cerai adalah cucu. Semua barang sudah siap? Tidak ada yang kurang? Bagus. Ayo, cerai sekarang. Semua barang sudah siap? Tidak ada yang kurang? Bagus. Ayo, menikah sekarang. Xiao Yu. Kita tidak bercerai, ya? Xiao Yu, aku tidak ingin bercerai denganmu. Meskipun di hatimu ada pria lain. Aku akan perlahan merayumu, membuatmu mencintaiku lagi. Soal anak dalam kandunganmu ini. Dia bukan Ayahnya, saat kamu belum bercerai, sudah bersamamu. Anak yang lahir dari orang seperti ini. Bukan anak yang lucu apa? Saat anak ini besar nanti, hanya akan seperti ayahnya, seorang yang lucu.
Kamu bilang ayahnya seperti apa? Kamu benar sekali. Ayahnya memang orang seperti itu. Xiao Yu, bagus kamu mengerti. Orang seperti itu tidak bisa diandalkan. Lebih baik kamu memohon padaku. Asalkan kamu memohon, aku bisa tidak bercerai denganmu. Kita bisa bersama lagi. Soal anak dalam kandunganmu, aku akan menganggapnya sebagai anakku. Bagaimana? Berhenti, Fu Xingzi. Bukankah kamu bilang, siapa yang tidak cerai adalah cucu? Apa kamu ingin jadi cucu? Cucu. Guyu, jangan sampai kamu menyesal. Nanti meskipun kamu memohon padaku, aku tidak akan menikah lagi. Akhirnya bercerai. Fu Xingzi. Sebenarnya, aku menipumu. Kamu bukan ayah yang tidak tahu. Anak ini adalah milikmu. Kamulah yang banyak. Apa maksudmu? Kamu tidak percaya lagi, kan? Mudah sekali ditipu. Fu Xingzi. Meskipun 3 tahun ini kita hidup dalam kesedihan. Tapi aku tidak menyesal. Kita hidup bersama sebagai suami istri selama 3 tahun. Mulai sekarang, urusan pernikahan dan kematian tidak saling campur. Semoga kamu dan Li Mengmeng bahagia. Aku. Selamat tinggal. Xingzi, kamu jalan lambat sekali. Cepatlah. Aku sudah tidak sabar menjadi istrimu. Baik, aku tahu, Nyonya. Ayo pergi. Xingxi. Xingxi, jangan minum lagi. Bercerai bukan berarti kehilangan. Guyu. Xingxi. Guyu. Hei Tai, hei Tai. Kamu harus diet, berat sekali. Xiao Yu, kamu kembali. Jangan-jangan kamu mati. Apa ini? Apa aku lupa sesuatu? Sedang mikir apa? Kakak, waktu kamu bantu aku packing. Ada yang ketinggalan tidak? Tenang saja, kakakmu kerja pasti tidak ada masalah. Baguslah. Rayakan kebahagiaan perceraianku. Kali ini. Akhirnya aku bisa lega, dari dulu aku tidak suka dia. 3 tahun lalu jelas-jelas kamu yang menyelamatkannya. Tapi dia merusak kehormatanmu, malah dipaksa menikah dengannya. Hasilnya? Dia tidak hanya tidak rela, tapi juga bilang kamu. Yang memberinya obat, kamu juga seperti kena guna-guna. Nekat menikah dengannya, untung sekarang sadar, bercerai. Pulang nanti aku akan memajangnya. Kakak, Adik, meskipun kamu dan Fu Xingxi bercerai. Dapat banyak, tapi ini. Semua hadiah perceraian dari kakak untukmu. Semoga di jalanmu ke depan. Selalu dipenuhi bunga. Selalu dicintai. Sudah, jangan ngomong hal yang menjijikkan. tenang, aku gak akan bilang terima kasih. Tapi hari ini selain aku, Sigu juga siapin sesuatu buat kamu.
5 Agustus 2018, cerah, aku kenal. Seorang kakak kelas yang sangat pintar, dia ganteng banget. Aku suka banget sama dia. 7 September 2018, mendung. Meng bilang, kakak kelas nulis surat cinta buat dia. Aku gak ada kesempatan lagi, sedih banget. Tapi laki-laki di dunia banyak, aku gak mau rebutan. Sama teman. Maret 2019, cerah. Entah kenapa, kakak kelas dan Meng. Belum juga jadian, tapi kayaknya cara kakak kelas lihat aku agak aneh. Dia playboy ya? 6 Mei 2020, aku dan kakak kelas berhubungan. Kakak kelas kira aku yang ngelakuin, padahal aku gak kasih dia obat, dia gak percaya, sedih banget. 1 Juli 2020, aku dan kakak kelas nikah. Meng juga udah ke luar negeri. Memang kayaknya kejam banget. Tapi aku tetap suka sama kakak kelas, semoga dia pelan-pelan bisa suka sama aku. 1 Juli 2023, Meng balik. Fuxing Xi ninggalin aku. 6 Januari 2024, aku terlahir kembali. Benar-benar lepas dari Fuxing Xi. Ternyata Xiao Yu 3 tahun lalu beneran cinta sama aku. Orang yang dia cintai 3 tahun lalu itu aku. Cariin siapa yang ngasih obat 3 tahun lalu. Xingji, aku Odar Karian. 3 tahun lalu itu Li Meng. Bareng ibumu dan adikmu yang kasih obat. Gak ada hubungannya sama Guyu. Ternyata 3 tahun lalu bukan Guyu yang ngasih obat. Aku salah sangka. Xiao Yu sekarang di mana? Kayaknya sekarang di Cafe Lemon, katanya. Si Gu mau nembak dia. Kamu dan dia udah selesai. Kita gak selesai, Xiao Yu sayang banget sama aku. Dia cuma kecewa, asal aku minta maaf. Dia pasti bakal maafin aku. Xingzi, kamu minum gak boleh nyetir. Yuyu, aku tahu, pernikahan bikin kamu gak percaya cinta, tapi aku tetap ingin memberitahumu, aku sudah lama menyukaimu. Yuyu, sejak pertama kali kita bertemu, aku langsung jatuh cinta padamu, sangat ingin merawatmu, sangat ingin berada di sampingmu. Kakak Xi. Maaf Yuyu. Jangan buru-buru menolakku dulu, aku sudah memikirkannya dengan serius. Jika terus berada di sampingmu sebagai kakak, aku tidak rela. Aku tahu, ini sangat egois, tapi aku benar-benar tidak bisa menahannya lagi. Bekerja pun ada masa percobaan, belanja pun ada garansi 7 hari. Bisakah kamu memberiku masa percobaan? Jika selama itu kamu menyukaiku, kita resmi bersama. Jika tidak, aku akan melepaskanmu. Yuyu, bisakah kau memberiku kesempatan? Hanya sebulan. Juga sebagai kesempatan untukmu sendiri. Bisakah? Baik, aku setuju. Kita coba. Guyu. Tuan Fu, kau dan adikku sudah bercerai. Ada keperluan apa kau ke sini? Xiao Yu, aku ingin berbicara lagi denganmu. Ya. Tunggu sebentar. Katakan, ada apa? Xiao Yu. Tuan Fu, izinkan aku mengingatkanmu. Kita sudah bercerai. Xiao Yu, baru hari ini aku tahu, 3 tahun lalu. Yang memberi obat bukan kamu. Tapi Fun Wan dan Li Meng. Semua ini tidak penting lagi. Ini sangat penting, Xiao Yu. Sejak masih sekolah, aku sudah jatuh cinta padamu. Aku pernah menulis surat untukmu, mengungkapkan perasaanku. Tapi kamu tidak pernah merespons, aku tidak tahu. Orang yang kau sukai adalah aku. Baru hari ini aku tahu. Orang yang kau cintai adalah aku. Surat itu untukku.
Kita sudah terlalu banyak kehilangan. Meskipun dulu, saling menyukai sudah terlambat. Semua ini sudah terlalu terlambat. Tidak, tidak akan. Kita sudah selesai. Xiao Yu, aku tidak setuju. Sudah tidak berguna lagi, Fu Xingzi. Aku sudah memberimu kesempatan. Di bar malam itu. Anak dalam perutmu, bukan anak Sigu kan? Malam itu adalah hari pertama Sigu kembali ke negara ini. Ternyata anak itu adalah milikku. Kamu baik-baik saja? Tolong beritahu Li Meng Meng. Datanglah ke rumah tua keluarga Fu. Sudah waktunya menyelesaikan urusan 3 tahun lalu. Kenapa Xingzi memanggilku ke rumah tua di jam segini? Hari ini dia bercerai dengan Guyu. Jangan-jangan Xingzi sudah memutuskan untuk bersamaku? Kenapa lampunya tidak dinyalakan? Xingzi, 3 tahun lalu. Kamu yang memberiku obat itu? Xingzi, aku sakit jantung. Aku punya dokter terbaik di Jiangcheng di sini. Kamu bisa bicara sambil berobat. Bicaralah. Aku yang memberi obat itu. Tapi Nuan-Nuan yang memaksaku. Kakak Meng Meng, Xingzi, Nuan-Nuan bilang. Dia ingin aku menjadi kakak iparnya dan berjanji tidak akan ada masalah. Jadi aku setuju. Sungguh bukan aku yang bermaksud jahat. Xingzi, Li Meng Meng. Kamu tidak tahu malu, jelas-jelas kamu yang membujukku. Menyuruhku memberimu obat dan berjanji padaku. Asalkan aku menikahkanmu dengan kakakku, kamu akan memberiku dan ibu 30 juta per bulan. Kakak, percaya padaku. Kenapa dulu aku bisa mempercayai kalian berdua? Tidak percaya pada Xiao Yu, padahal dia sudah menjelaskan padaku. Berulang kali, berbuat salah harus membayar konsekuensinya. Funuan, kamu memberi obat pada kakakmu sendiri, menyiksa kakak iparmu. Tidak menghormati hukum, mulai hari ini, Funuan akan dicoret dari keluarga Fu. Kakak, ibu, tolong selamatkan aku. Tenang, urusan hari ini. Akan kuhitung perlahan dengan kalian, pengawal. Xingzi, kamu gila. Aku ini ibumu sendiri. Mau apa kamu? Ibu, Anda adalah orang tua, aku tidak bisa melawan Anda. Tapi bukan berarti aku bisa membiarkan Anda, ada rumah tua di Ningjiang. Tidak ada yang merawat, mulai hari ini. Bawa Funuan ke Ningjiang, tanpa perintahku. Jangan pernah kembali ke Jiangcheng. Fu Xingzi, tempat itu. Bahkan maupun tidak ada, kamu mau aku pulang? Sama saja dengan membunuhku. Aku tidak mau pulang, kalau berani. Kamu bunuh aku saja. Kamu yakin? Aku sudah menikah dengan Guyu selama 3 tahun. Selama 3 tahun ini, dalam harta bersama aku dan Guyu. Setiap bulan setidaknya keluar tidak kurang dari 10 juta. 3 tahun total tidak kurang dari 1 miliar. Kamu bilang, kalau aku mencari uang ini dengan alasan kehilangan harta. Kamu akan bagaimana? Kamu gila, kamu mau mengirim ibumu sendiri ke penjara. Sejak aku tahu kalian bekerja sama, merencanakan menjebakku. Membuat aku dan Guyu bercerai sejak hari itu. Aku sudah gila. Aku pernah bilang, orang yang menyakiti Guyu. Hari ini tidak akan kusia-siakan satupun. Bawa pergi. Dan dia, mulai sekarang, seluruh grup Fu. Hentikan semua bantuan untuk Li Meng Meng. Seluruh kota Jiang, boikot Li Meng Meng. Xingzi jangan, aku sangat mencintaimu. Kamu tidak boleh memperlakukanku seperti ini, Xingzi. Kamu pikir dengan begini bisa membuat Guyu berubah pikiran? Kamulah biang keladinya, kamulah yang paling menyakitinya.
Bawa dia pergi. Lepaskan aku. Xingji, kamu tidak apa-apa? Li Mengmeng benar. Kalau dulu aku tidak membiarkan mereka, Xiao Yu tidak akan menderita sedemikian rupa. Jadi apapun yang harus dikorbankan, aku pasti akan merebut kembali Xiao Yu. Dia masih berlutut di luar, hujannya deras. Bagaimana kalau dia masuk dulu? Sekarang dia baru tahu kebenaran. Rasa bersalah karena menuduhku, tunggu sampai dia lelah berlutut. Pasti akan pergi sendiri. Ada apa? Kamu mencintainya begitu lama, sekarang dia sadar. Apakah kamu masih mau memaafkannya? Air yang tumpah tak bisa dikumpulkan, cermin yang pecah tak bisa disatukan. Air yang tumpah tak bisa dikumpulkan, cermin yang pecah tak bisa disatukan. Pulanglah. Sudah begini, tidak ada jalan untuk kembali. Kemarin malam, aku memainkan rekaman percakapan kita. Untuk Fu Xingzi, dia sudah pulang. Tenang saja, mulai sekarang dia tidak akan mengganggumu lagi. Bagaimana dengan cintamu? Kakak yang akan menjaganya. Oh iya, hari ini adalah hari pertama pacar percobaanmu. Jangan lupa tulis laporan percobaan untukku. Kak, masalahku dengan kakak Si. Biarkan saja mengalir apa adanya. Tentu saja. Jika kakak Si tidak bisa, kakak akan mengenalkan yang lain dari yang berusia 80 tahun. Hingga yang berusia 18 tahun pun bisa. Jika benar-benar tidak bisa, kakak akan menjagamu seumur hidup. Kak, yang 18 tahun tidak boleh melanggar hukum. Xiao Yu, lihat, cermin yang pecah bisa disatukan kembali. Lihat, aku sudah menyatukannya. Tidak mungkin, cermin yang pecah tidak bisa disatukan kembali. Fu Xingzi, mari kita berpisah dengan baik. Jangan mencariku lagi. Kalau tidak, aku hanya akan membencimu. Cermin yang pecah tidak bisa disatukan kembali, Fu Xingzi. Mari kita berpisah dengan baik. Jangan mencariku lagi, kalau tidak aku hanya akan membencimu. Sepertinya terjadi kecelakaan. Apa ada yang tertabrak? Bagaimana bisa terjadi? Cepat panggil polisi. Lalu segera kembali menjemputmu, jangan takut. Tidak, jangan, kamu tidak boleh pergi, Xiao Yu. Fu Xingzi, jangan. Tidak, jangan, Xiao Yu, jangan. Bagaimana aku bisa bermimpi seperti ini? 6 Januari 2024, aku terlahir kembali. Benar-benar meninggalkan Fu Xingzi. 6 Januari. Hari ulang tahun Li Mengmeng. Hari itu Xiao Yu bertingkah aneh, ingin bercerai denganku. Mungkinkah dia benar-benar terlahir kembali? Sebelum terlahir kembali, akulah yang meninggalkannya. Ternyata dia benar. Kita benar-benar tidak bisa kembali. Hei, kamu sudah pergi ke luar negeri untuk refreshing selama sebulan. Kalau bukan karena kamu masih membalas teleponku, aku sudah mengira kamu hilang. Hari ini aku mengundang banyak orang untukmu, bersenang-senanglah. Jangan murung lagi. Guyu ini sangat hebat, baru saja kembali ke grup Gu. Tidak hanya memenangkan penghargaan emas di kompetisi desain kelima, tetapi juga bersama dengan putra kedua keluarga Si ini. Hari ini keluarga Si memenuhi seluruh kota Jiang dengan poster promosi. Merayakan hal ini, Si Gu benar-benar sangat perhatian. Sial, lupa hari ini Si Gu yang memesan. Poster promosi di seluruh kota merayakan di Dihau.
Dia sudah bersama Guyu. Ayo kita pindah tempat, jangan di sini. Kamu pikir aku buta? Selesai. Jangan-jangan Xingzi bakal bikin masalah. Xingzi, Enggak kok. Kamu bisa cepat-cepat setuju sama si Gu? Aku benar-benar terkejut. Kakak si orangnya baik, dan aku memang seharusnya memberinya status resmi. Lagi pula, aku cuma mencoba dengannya. Belum tentu juga menikah. Kalau Fu Xingzi gimana? Aku dengar dia mengusir seluruh keluarga Lina. Fu Xingzi. Gawat, gawat. Ternyata benar nggak boleh membicarakan orang di belakang. Nanti dapat karma langsung. Fu Xingzi, Kok Jedatang? Nggak tahu. Tunggu sebentar. Nggak apa-apa. Ada aku. Kali ini kok tiba-tiba dia baik banget. Nggak ribut-ribut langsung pergi. Apa karena ucapan aku bulan lalu? Terlalu keras, dia akhirnya menyerah padaku. Xingzi, tunggu aku Xingzi. Kok dia nggak mengejar dan membawa Guyu pergi? Dia melepaskannya. Kalau gitu aku punya kesempatan untuk bersamanya. Xiao Yu. Ini aku Xiao Yu. Kamu bukan Xiao Yu. Kamu Li Meng Meng. Xingzi, ini aku. Aku Meng Meng. Aku sudah dengar soal Guyu bersama pria lain. Guyu itu wanita pelin-pelan. Dia bilang mencintaimu, tapi tetap meninggalkanmu. Kamu nggak perlu sedih karena dia. Xingzi, gimana kalau kamu mencintaiku saja? Aku setia kok. Gak akan pernah mengkhianatimu. Xingzi. Meskipun Xiao Yu nggak mau aku nggak akan bersamamu. Karena kamu tidak layak. Orang sepertimu tidak pantas aku layani. Pergi. Fu Xingzi. Bawa dia pergi. Kenapa kamu di sini? Ayo pergi. Fu Xingzi, kalian menghinaku seperti ini. Aku tidak akan membiarkan kalian. Aku akan membuatmu memintaku untuk menikahimu. Kemarin, Fu Xingzi. Kenapa bisa begitu tenang? Bagaimana? Sudah menemukan Yuyu? Tidak, di monitor Yuyu. Hanya muncul di area lift itu. Sudah dibukannya. Sama sekali tidak ada kabar tentang Yuyu. Seharusnya aku tahu ini akan terjadi. Saat Yuyu memanggilku untuk kembali. Aku seharusnya tidak kembali. Mungkinkah Fu Xingzi? Dia kemarin terlihat sangat tenang. Diala yang membawa ia pergi. Bos Fu, ini laporan keuangan. Untuk kuartal ini. Bos Fu sedang rapat. Kalian tidak bisa masuk. Fu Xingzi, gimana ya? Apa maksudmu? Adikku hilang. Pagi ini, aku baru menemani Yuyu periksa kandungan. Awalnya ingin mengantar Yuyu sendiri. Yuyu kemarin malam melihatku terlalu lelah. Hari ini kupikir waktunya sudah cukup. Aku melihat Yuyu untuk minum ke sekolah. Tapi dia tidak membalas pesanku setelah bertanya pada Gulang baru tahu. Ye Hailang, Fu Xingzi. Kalau bukan kamu, siapa lagi yang akan membawa adikku pergi? Segera kembalikan adikku. Diam. Aku sudah tahu siapa pelakunya.
Li Mengmeng. Dia yang membawa si Ryu pergi. Hai Fu Xingji, selamat malam. Di mana Guyu? Kupikir hal pertama yang kamu lakukan adalah peduli padaku. Ya, kamu tidak pernah peduli padaku, mana mungkin. Peduli di mana aku? Li Mengmeng. Sudahlah, jangan marah, sekarang aku akan memperlihatkannya padamu. Bangun, sini, sapa para priamu. Xiao Yu. Kamu datang sendirian. Kalau aku tahu kamu bawa orang lain, aku akan bunuh Guyu dan anaknya. Ingat, aku hanya kasih waktu setengah jam. Lokasinya nanti aku kirim. Tenang. Aku pasti bawa Guyu pulang dengan selamat. Fu Xingzi, inilah akibatnya. Kamu menolakku. Sayang, tidak menyangka akan jatuh ke tanganku kan? Ini dia tatapanmu. Selalu sombong, seolah semua orang adalah semut. Kenapa? Padahal aku, yang lebih dulu kenal Fu Xingzi. Kenapa dia menyukaimu, bahkan saat kamu menolaknya? Dia tetap tidak mau menerimaku. Kenapa Guyu? Mungkin karena kamu jelek dan banyak tingkah, sedangkan aku cantik dan baik hati. Sayang, sudah jatuh ke tanganku, masih berani lancang. Kamu percaya tidak kalau aku bunuh kamu? Atau, kalau kamu minta ampun, aku akan lepaskan kamu. Mimpi. Aku Guyu, tidak pernah minta ampun. Baiklah, kalau begitu aku akan menyiksamu. Menurutmu, sebelum aku menyiksamu sampai mati, apakah Fu Xingzi bisa datang? Maaf, aku tidak pernah butuh orang lain menyelamatkanku. Aku bisa menyelamatkan diri sendiri. Kapan kamu lepas? Aku desainer, kantong yang aku desain adalah kotak ajaib. Apa-apaan ini bisa tidak sih? Sayang. Guyu. Kamu pikir aku akan menculikmu tanpa persiapan dan sendirian? Kalau sekarang kamu mau berlutut dan minta maaf, aku bisa pertimbangkan untuk membiarkanmu. Baik. Aku bisa minta maaf. Kejar, gali tanah sedalam 3 kaki juga harus temukan orangnya. Xiao Yu. Aduh, aku bisa mati karena Fu Xingzi. Kijar. Fu Xingzi. Jangan gegabah. Xiao Yu. Xiao Yu cepat pergi, jangan pedulikan aku. Xiao Yu cepat pergi, jangan pedulikan aku. Xiao Yu, di kehidupan sebelumnya aku bersalah padamu. Aku yang melepaskan tanganmu, hingga membuatmu tewas mengenaskan. Tapi tidak akan lagi. Selama aku ada, tak ada yang berani menyakitimu. Pergi, jangan pedulikan aku. Xiao Yu, aku mencintaimu. Jika aku tinggal, aku hanya akan jadi beban Fu Xingzi. Tapi jika pergi begitu saja, bagaimana jika Fu Xingzi kalah melawan mereka? Dia? Cepat pergi. Wah, mesra sekali kalian berdua. Fu Xingzi, cepat pergi.
Aku tak bisa mendapatkannya. Kau juga jangan harap bisa. Fu Xinzi, Ya, Tak APA. Dia pasti akan baik-baik saja. Mengusap keringat. dokter, bagaimana? Operasi berhasil. Pasien sudah baik-baik saja. Ya. Xiao Yu, maafkan aku. Aku yang membuatmu seperti ini. Jika aku lebih cepat menyadari kau terluka. Jika aku lebih cepat tahu kau mengandung. Kau tak akan seperti ini, Xiao Yu. Ini kehidupan sebelumnya. Xiao Yu, apakah itu kau? Aku akan segera menyusulmu. Xiao Yu. Dari surga hingga neraka, kita akan bersama selamanya. Jangan, Xiao Yu. jangan. Ini mimpi. Aku baru saja bermimpi tentang kehidupan sebelumnya bersama Fu Xinzi. Kau mendengar semuanya? Ya. Aku mendengar semuanya. Kau bilang, kau bermimpi tentang kehidupan kita sebelumnya. Kakak Si, maafkan aku. Aku berjanji akan menerimamu, tapi aku mengingkari janjiku. Tak APA. Ya. Perasaan itu tak bisa dipaksakan. Bisa bersama denganmu. Meski hanya sebulan lebih, sudah cukup bagiku. Kedepannya, meski kakak Si tak ada lagi, kau harus tetap bahagia setiap hari. Ok? Aku akan. Kakak Si, hati-hati di jalan. Meskipun aku tidak suka seseorang, tapi si batu penantian itu sudah. Cukup menunggu selama berhari-hari. Yuyu, bagaimana kau akan bicara dengannya? Sudah, tidak akan rujuk. Kapan kalian bicara? Kenapa aku tidak tahu? Karena ini adalah rahasia antara kami berdua. Cermin pecah akan utuh lagi, air tumpah akan kembali. Xiao Yu. Kali ini giliranku menunggumu. Aku percaya selama kita percaya pada cinta, segala sesuatu mungkin terjadi. Aku akan menunggumu sampai kau memaafkanku dan menerimaku kembali.